Kan ya tadi melalui PPDB kita bisa mengetahui kebutuhan anak dalam belajar. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat anak berbeda apabila anak tersebut mengikuti kelas PAUD dulu dan tidak. Tapi kan kalau untuk ajaran tahun sekarang ya diusahakan gitu, diwajibkan ibaratnya mah anak sebelum naik ke sekolah tingkat dasar itu harus melewati dulu yang namanya PAUD. Iya. Jadi transisi dari PAUD ke SD itu apabila naik ke kelas 1 tidak akan terlalu berbeda karena pelajaran kelas 1 masih pelajaran ibaratnya mah kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 dan kelas rendah. Kita bisa melihat perkembangan anak tersebut, dilihat dari misalkan nilai dari perkembangan anak tersebut selama pembelajaran di PAUD. Kita juga mungkin sebelum mengenal anak itu kita bisa melakukan dulu komunikasi dengan guru PAUD-nya, bagaimana karakter anak-anak satu-satu ini apabila masuk ke SD. Misalkan anak tersebut ini kelebihannya apa, terus yang B-nya ini kekurangannya apa, anak ini punya kelebihannya apa, terus belum terbiasanya apa. Jadi memang itu bisa membantu sebagai guru dari sekolah dasar gitu. Oke, berarti yang pertama melalui PPDB kita sebagai guru dapat mengetahui ya kebutuhan anak dalam belajar. Nah, yang kedua kan terkadang melalui PPDB itu ada sekolah yang menyelenggarakannya melalui Calistung, baca tulis hitung. Nah, menurut Bapak Ibu apa sih dampak melakukan tes Calistung kepada anak di masa PPDB? Nah, sebenarnya di masa PPDB itu Calistung itu sebenarnya seharusnya jangan dulu dilakukan, karena di dalam PPDB anak itu lebih terutama di dalam pengenalan sekolah, terus pengenalan terhadap guru-guru, karena sebenarnya Calistung itu dilaksanakan setelah anak mengenal dulu situasi sekolah, mengenal dulu situasi guru-gurunya. Karena dulu kan guru kelas 1 itu pernah melaksanakan, kalau bukan dulu sekarang guru kelas 1 melaksanakan anak itu bareng-bareng dari pagi itu ke kelas ke kelas 2, memperkenalkan diri, memperkenalkan gurunya, terus ke kelas 3 sampai ke kelas 6. Kalau misalnya dampak Calistung, kan tadi kita lihatnya dari transisi dari PAUD ke SD. Sebenarnya untuk sekarang itu Calistung itu sudah mulai diselenggarakan di tingkat PAUD. Tapi sebenarnya kalau menurut aturan di PAUD, di Kober itu Calistung seharusnya belum ada, karena ada Calistung itu di kelas 1 SD. Sebenarnya sekarang itu kan ada PR juga buat PAUD. Sebenarnya PR itu tidak boleh kalau di anak PAUD itu. Karena anak PAUD itu waktunya bermain, Kober itu waktunya bermain. Kadang-kadang kalau menurut aturan, bukan kadang-kadang menurut aturan yang dulu itu kelas 1, 2, 3 itu, terutama kelas 1 itu tidak boleh ada PR. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada sih Pak, itu yang Bapak ketahui dampak terhadap anaknya jadi seperti apa? Jadi malas belajar nanti. Jadi malas belajar. Iya, jadi malas belajar karena Calistung itu dilaksanakan di sekolah. Membaca, nulis, berhitung itu dilaksanakan ketika pembelajaran yang ada di kelas 1. Harusnya gitu. Itu menurut saya, tapi kan berbeda lagi menurut para ahli, berbeda lagi menurut para guru-guru gitu kan. Itu menurut yang saya lihat juga, menurut yang saya baca juga ya, bukan hanya di dalam buku tapi di dalam video-video pendidikan di media sosial juga. Nah, kalau menurut ibunya nih bagaimana Bu? Ya, setuju ya apa yang dikatakan sama Pak Diki, karena pembelajaran di PAUD itu sebetulnya kita mengenalkan hal baru terhadap anak. Misalkan kita mengenalkan tentang karakter, mana yang baik, mana yang tidak. Terus mengenalkan misalkan alat, misalkan ini kegunaannya apa. Jadi tidak harus selalu kita di faktor itu untuk akademis gitu, karena di samping akademis pun pembelajaran itu ada dari spiritualnya, dari tata keramanya. Nah, jadi
memang kalau untuk pembelajaran difokuskan baca tulis dan berhitung itu di tingkat sekolah dasar, karena di tingkat PAUD itu kita ibaratnya mah bermain sambil belajar. Bagaimana anak tersebut merasakan kenyamanan, kebahagiaan saat belajar, nanti sehingga menimbulkan antusias dan semangat belajar gitu. Jadi untuk di kelas rendah, apalagi mungkin di kelas 1, memang apalagi sekarang dengan menggunakan kurikulum merdeka, kita sebagai pendidik itu harus bisa melihat dan harus bisa menangkap apa keinginan anak. Karena pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang membuat anak kita itu merasa bahagia dalam pembelajarannya dan mengerti apa yang kita sampaikan. Betul ya, berarti dapat disimpulkan bahwa yang tes calistung itu seharusnya tidak digunakan saat PPDB. Nah, kalau begitu alternatif kegiatan lain untuk mengganti tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD kira-kira apa, Pak? Nah, kemarin kan waktu saya bintek di Cianjur. Ya. Nah, untuk mengganti yang seperti itu kita melakukannya dengan permainan. Permainan, tapi permainan tersebut yang mengandung calistung tadi, baik itu permainan di dalam membaca, baik permainan di dalam berhitung, ya, baik permainannya itu di dalam menulis. Nah, jadi metode calistungnya itu diterapkan ke dalam permainan. Nah, kemarin ketika saya waktu bintek literasi dan numerasi di Cianjur ya seperti itu. Jadi anak itu kalau misalnya langsung ke calistung, anak dikasih baca, tulis, hitung, nanti efeknya terhadap anak bosan. Bosan. Nah, ya yang lebih bagusnya, jadi calistung tersebut itu dimasukkan ke dalam permainan, bentuk-bentuk permainan supaya anak betah dulu, supaya anak gembira dulu di sana gitu. Jadi numerasinya di sana ada, literasinya juga di sana ada. Nah, seperti itu waktu kemarin yang saya tangkap seperti itu. Ya. Kalau menurut ibunya, Bu, tadi dari bapaknya bisa tadi tes calistungnya diubah atau dimodifikasi melalui permainan-permainan.